Ada apa tadi ini ya? Kok ribut-ribut? Nih, Bung. Ustadz, masa naku-naku tuh jadi pocong-pocongan gitu? Oh, Ya Allah, mana ada aku nakut-nakutin dia, Pak Ustadz. Tadi aku hidupkan AC kan, ini kan cuaca lagi dingin. Kedinginan aku. Terus aku ambil selimut ini kan. Ya aku caburilah badanku pakai selimut ini. Ketutupi gitu. Tiba-tiba masuk dia nyelonong. Temani aku. Terus pingsan dia. Pocong-pocong, kiranya aku pocong. dari tadi siang ini Ustadz. Gimana ceritanya tadi siang? Nakuti terus. Oh. Kayak gini ceritanya. Tadi kami takziah. Yuk. Terus mulai dari takziah, nyolatkan, terus nguburkan tadi kan. Ikut kami. Terus pas tadi penguburan, nampaknya pula lah tadi yang almarhum itu nggak sempurna ngelepas tali pocongnya. Ustadz, tadi terasa nggak Ustadz? Mang Samsul, tukang gali kubur iku, pas ngelepas tali pocong si almarhum iku mau nggak lepas tali pocong iku. Kata orang kan bakalan jadi pocong ya kan? Kayak gitulah yang diimaninya selama ini. Oh gitu. Jadi ceritanya ini Pak Slamet ini itu karena apa namanya melihat itu tadi ya kejadian pas penguburan itu Iya Ustadz. nggak dibuka. Selama ini dipahami kalau misalnya talinya itu nggak dibuka, terus Jadi pocongan, Gentayangan. gantung. Masya Allah. Jadi gini nih, Ah, Pak Slamet dan Bang Biring nih ya. iya. Bahwasanya keyakinan seperti ini ya memang banyak tersebar dalam masyarakat kita. Banyak tersebar dalam masyarakat kita. Tapi bukan berarti perkara seperti ini kita juga ikut yakini. Dalam masyarakat ada istilah mitos. Jangan bilang mitos-mitos Pak Ustadz. Aku tengok banyak videonya ataupun banyak. Kenapa banyak orang bikin filmnya tentang pocong? Banyak kasihan katanya banyak pocong. Memang ada Ustadz. Jadi keyakinan kita yang seperti ini itu sangat bertentangan dengan firman Allah langsung dalam Al-Quran. Itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100. Dalam tafsir Sa'di, di situ dijelaskan, diterangkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka pernah meminta kepada Allah. Mereka minta apa yang mereka minta kepada Allah? Ya Allah, ketika udah datang nih kematian sama mereka, mereka minta pada Allah. Ya Allah, berikanlah kami sedikit lagi waktu untuk kami bisa kembali ke dunia. Pasti kubur tuh Ustadz ya? Iya. Mereka minta dihidupkan lagi gitu. Oh, Kita tambahan iya. waktu lah. Kalau dalam permainan sepak bola apa yang namanya itu? Injury time. Injury Nah, time. Nah, jadi dia minta tambahan waktu kepada Allah. Untuk apa? Apakah untuk melihat keluarganya? Apakah untuk dia melihat hartanya? Atau melihat jadi istrinya? Ternyata tidak. Mereka minta waktu walaupun hanya sebentar untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Iya, bukan untuk nakut-nakuti keluarganya, apalagi iseng-iseng nakuti orang lain. bukan minta tali pocong lagi Tidak. buka. Nah, ini dia. Kenapa? Tapi apa Allah katakan dengan permintaan mereka? Allah katakan tidak. Sama sekali tidak bisa. Kalla. Sama sekali tidak mungkin. Ya. Kata Allah kenapa? Karena sudah ada barjah di antara orang yang mati ini dengan orang yang hidup. Sehingga barjah inilah yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia. Oh, Jadi nggak ada istilah orang yang sudah kita kubur, kemudian gara-gara tali pocongnya tadi nggak kita buka, dia bangkit kembali minta dibukakan pocongnya. Karena sama sekali tidak. Barja. Apa barja Ustadz? Barjah itu dia adalah penghalang atau pemisah antara si hidup dan si yang mati. Alamnya sudah berbeda. Beda alam istilahnya. Ngono nggak ngerti dia yang ketakutan dari tadi. Itu kok mumun gitu. Yo katanya kan memang ada lu Ustadz yo kan. Ya, jadi sama sekali tidak benar anggapan kita selama ini. Kalaupun ada mitos-mitos atau orang yang mengaku saya pernah jumpa. Wah, Gitu ya. banyak Ustadz. Tetanggaku Ustadz. Tetanggaku sopo jenenge? Jadi pocong. Lek Arso, di kampung sono, katanya pas pulang-pulang pernah dia nampak tuh pocong Ustadz. Pernah nampak Iya pocong? kan? Piye Ustadz? Nampak di pocong yuk pocong kayak diri mau putih-putih lompat-lompat ngono Ustadz. Jadi perlu kita pahami dengan baik ini. Kita tadi kan udah sepakat ya, orang yang mati itu tidak bisa kembali lagi ke dunia. Iya. Nah, jadi siapa
orang yang kiranya berubah jadi pocong, kemudian nakut-nakuti orang lain atau dijumpai orang lain. Itu memang benar ada yang bisa jumpa dengan seperti itu. kan? Ada orang ngeprank. Bukan, bisa Tapi- ngilang, Harus kita bawahi di tapinya ini. Tapi apa, Ustaz? itu bukan orang yang mati tadi kembali hidup jadi pocong, bukan. Ay, Tapi ini adalah kerjaan si setan. Tahu si setan? Ya kan setan kan? Jadi, setan Si ngeprank. setan. orang tadi jadi setan. Bukan orang yang jadi setan. Kita itu kan ada alam jin dan alam manusia. Iya. Setan ini adalah jin yang kufur. Jin yang dia itu ya kalau kita bilang jauh dari ketaatan kepada Allah. Dia bermaksiat, dia orang kalau kita bilang di dunia ini kalau manusia yang bandel gitu. Kayak dia. Nah, itulah setan tadi yang dia tidak sesuai dengan perintah kepadanya. Karena jin kan juga punya perintah kayak seperti kita, juga diwajibkan sholat, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan, juga mereka seperti itu. Jadi bagi mereka yang mengingkari, mereka yang menyimpang dari aturan ini, itulah disebut dengan setan. Nah, setan inilah yang mereka itu berusaha keras bagaimana membuat kita manusia, menyesatkan kita supaya jauh dari keimanan kepada Allah. Karena kalau kita beriman, kita betul-betul yakini keyakinan-keyakinan seperti ini tidak akan kita dapati, yaitu percaya bahwasanya takut ada kalau nggak dibuka tali pocongnya dia jadi pocong gitu kan, atau ada hantu-hantu yang lain. Itu tidak akan terjadi ketika kita betul-betul iman kita itu benar. Gitu. Jadi kalau dalam Islam sendiri lah Ustaz, masalah tali pocong itu Iya. gimana Ustaz? Nah, masalah tali pocong itu sebagian ulama kita ada yang menganggap untuk melepaskannya itu ya. Iya. Masalah melepaskannya ada yang beranggapan itu adalah bagian dari mustahab, sesuatu yang disukai. Tapi bukan sesuatu yang wajib. Bukan gara-gara kalau nggak dibuka tali pocongnya dia jadi berdosa karena jatuh kepada wajib itu, atau bisa jadi bangkit kembali. Jadi Itu hantu tidak ada gitu, sama Ustaz. sekali. Dia Nggak ada. tujuannya kenapa harus dibuka? Kenapa dia bukan harus ya? Disukai untuk dibuka. Ini kembali kepada supaya lebih cepatnya proses pembusukan mayat tersebut. Itu Gitu. nggak ada di sana ada anjuran harus dibuka, tidak ada seperti itu. Jadi keyakinan dalam masyarakat kita ini benar-benar suatu yang bertentangan dengan syariat dalam Al-Quran sendiri. Tuh. Gitu, Man. Jadi ada juga yang bilang kalau tali pocong itu banyak kegunaannya, Mas. Iya, iya Ustaz jadi jimat Ustaz. Jadi jimat. Jimat. Sampai korek-korek kuburan. Mana tahu dia mau ikut ngamalkan ini. Wih, emoh sih kok. Nah, ini kita kan udah jelas ya. Jelas yang pertama tadi kalau dalam Islam itu tidak ada istilah untuk tali pocong itu. Nah, kalau dipakai untuk perkara-perkara yang seperti Bang Biri bilang tadi itu jelas sangat-sangat jauh menyimpangnya dari agama kita, bahkan bisa jatuh kepada syirik. Karena ini biasanya perilaku seperti ini, perbuatan seperti ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Ini pekerjaan dari ya tukang dukun gitu ya. Dia gitu. punya keyakinan tertentu yang dia ya, seperti Pak Slamet bilang tadi bisa jadi jimat. Ya, biasanya dia untuk pelet gitu kan, atau penglaris atau lain sebagainya. Tentu ini akhirnya inilah yang diinginkan oleh si setan ini tadi, menyimpangkan manusia dari akidah yang benar. Membuat manusia bergantung kepada jimat itu tadi gitu, tali pocong dan lain sebagainya. Ini tujuan akhir mereka. Sehingga apa? Ketika manusia itu sudah menyimpang, nah tentu akan menjadi kawannya di neraka, penghuni neraka. Karena ini syirik adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran jelas Allah tidak mengampuni. Allah mengampuni dosa selain syirik dan tidak mengampuni dosa syirik. Jadi ini tidak bisa kita anggap sepele. Ini perkara yang besar, apalagi menyangkut masalah akidah, keyakinan. Tapi Ustaz, kata orang-orang yang nampak pocong, tetanggaku itu bilang, memang mukanya serem Ustaz. Ngeri gua. Mau nakut-nakuti lompat-lompat gitu. Kok pernah berkaca, nggak? Ya pernah lah. Aku buat pocong lo sampai nih lo. Maksudnya nggak serem waktu lihat kaca sendiri. Enggak lah Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Nah Kan jadi serem, Ustaz. ya seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya tujuan mereka setan ini tadi dia menyerupai pocong, menyerupai hal-hal yang menakutkan gitu ya. Kan kalau di Indonesia kita kan banyak bukan hanya pocong. Oh iya betul. Ada kuntilanak Ustaz. Ada genderuwo. Ada ini wewe gombel. Masih banyak lagi. Bahkan mungkin ya di Indonesia negara kita ini itu lebih banyak jenis hantunya dibandingkan dengan negara-negara luar.